Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini hadir kembali saya Eli menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya. Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Tentunya sebagai warga kota Surabaya, kita mungkin sebagian dari kita sudah merasa begitu ya, kalau untuk akses dan juga layanan kesehatan di kota Surabaya ini sudah sangat cukup memadai. Pertanyaannya, apakah seluruh lapisan masyarakat di kota Surabaya juga merasakan hal yang sama? Nah, itulah yang akan coba kita diskusikan bersama karena memang tema kita di hari ini adalah pemerataan akses dan juga layanan kesehatan di kota Surabaya. Seperti apakah? Ini tentunya sudah hadir bersama dengan kita. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ada Bapak Johari Mustawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Eli. Bang Jo, atau saya harus menyebutnya ya, Pak Bang Jo aja nggak apa-apa. Bang Jo ini kalau sudah ngobrol kesehatan ini pasti sudah langsung jujuknya itu ke Komisi D gitu ya. Seperti apa Bapak melihat untuk akses dan juga layanan kesehatan di kota Surabaya, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Eli dan pemirsa Garuda TV. Jadi yang pertama, yang terpenting ya sebelum masuk ke akses, saya ingin berikan sebuah catatan kepada pemerintah Republik Indonesia ya, maupun juga kepada pemerintah kota Surabaya ya. Boleh. Bahwa ada sebuah catatan penting di mana kenapa saat ini aturan daripada BP-nya sering berubah. Baik. Salah satunya itu adalah bagaimana pemerintah Republik Indonesia harus memberikan catatan tentang peningkatan usaha pencegahan penyakit di masyarakat. Oke. Kenapa demikian? Karena berbeda antara di luar negeri dengan di Indonesia. Di luar negeri saat ditetapkannya UHC, mereka sudah selesai masalah penyakit-penyakit yang sifatnya itu infeksi, kemudian penyakit-penyakit sebaran virus dan bakteri, hanya menyisakan penyakit-penyakit degeneratif dan juga penyakit-penyakit yang memang secara umum memang akan terjadi. Oke, baik. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan kekagetan pemerintah. Ternyata prevalensi atau angka penyakit itu menjadi tinggi. Mungkin sebenarnya tinggi itu sejak dulu, tetapi belum terdeteksi. Dengan adanya UHC, baru masyarakat berani datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas. Sebelumnya mereka mungkin terjadi, tetapi ada sebuah ketakutan. Betul. Ya takut mungkin nggak bisa bayar biayanya dan sebagainya seperti itu. Jadi yang pertama adalah pemerintah kota Surabaya khususnya, kami dari DPRD memberikan sebuah catatan bahwa segera tingkatkan upaya pencegahan penyakit di masyarakat. Khususnya penyakit-penyakit yang memang seperti infeksi dan sebagainya, itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, Yang kedua, dengan adanya UHC, pemerintah Republik Indonesia ini menerapkan di awal itu adalah sistem indemnity. Jadi kalau dalam sistem insurans itu ada dua, managed care dan indemnity. Indemnity itu seolah-olah semua penyakit itu akan ditanggung. Nah, ketika tahu prevalensi yang tadi yang pertama itu banyak, menjadi terkaget-kaget sehingga akhirnya anggarannya menjadi defisit. Gitu. Nah, ketika angka defisit ini menyebabkan akhirnya peraturan terus berubah. Nah, inilah yang menyebabkan sering terjadinya masalah-masalah kesehatan di masyarakat. Yang pertama akhirnya merasa aksesnya sulit untuk ditembus karena tadi itu belum adanya sebuah pengkontrolan peningkatan untuk pencegahan penyakit infeksi dan sebagainya di masyarakat. Jadi usaha promosi kesehatan masyarakat harus ditingkatkan di kedinasan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita bisa menghitung prevalensi, baru kita bisa menghitung berapa kebutuhan jumlah puskesmas, jumlah SDM, tenaga dokter, perawat, bidan yang ada di masyarakat, sehingga nanti perbandingannya akan tepat. Begitu. Nah, sehingga ketika perbandingan akan tepat, contoh misalkan satu puskesmas harus katakanlah satu dokter berbanding dengan 5.000 peserta kapitasi BPJS. Kalau kami masih menemukan banyak puskesmas yang perbandingannya masih 1 dibanding 10.000, 1 banding 8.000.
ini juga akan menyebabkan terjadinya kesulitan masyarakat mengakseskan apa? Antriannya panjang. Kadang-kadang saya masih menemukan dari masyarakat, wah apa kok baru sore datang ke sini, saya sudah capek dari pagi gitu kan, udah besok aja. Kemudian terjadinya sistem kuota, artinya 1 hari dibatasi pasien itu. Karena apa? Keterbatasan jumlah tenaga. Akhirnya apa? Aksesnya jadi terhambat. Jadi sebelum kita bilang masalah akses, tadi saya sampaikan, selesaikan dulu problem yang menyebabkan akses itu terhambat di masyarakat. Saya kira itu. Oke. Bang Jo, sebenarnya kalau untuk upaya pencegahan seperti yang Bang Jo sampaikan tadi itu lebih tepatnya itu dari mana? Vaskes tingkat 1-kah yang menyelesaikan atau bagaimana? Ya. Jadi fungsi daripada puskesmas, termasuk juga dalam akreditasi puskesmas, adalah bagaimana puskesmas itu sebagai layanan promotif dan preventif. Itu dulu yang harus kita sampaikan. Kemudian tiba-tiba akan dirubah menjadi layanan kuratif. Bahkan menurut informasi yang kami terima, saat ini ada 144 diagnosa penyakit yang diperhatikan di rumah sakit, juga harus kembali ke puskesmas, bahkan ada kemungkinan bertambah lagi. Tidak hanya 144 diagnosa, bahkan bisa menjadi 170 diagnosa penyakit. Jadi pasien semakin terbatas mengakses rumah sakit. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah bahwa peningkatan mutu layanan puskesmas harus menjadi prioritas dalam pengembangan kesehatan. Sebelum rumah sakitnya berdiri semuanya, puskesmas harus selesai terlebih dahulu. Kenapa? Karena puskesmas yang terdepan dalam melayani masyarakat Kota Surabaya. Tentunya juga dengan klinik-klinik swasta. Ada dua asosiasi ya, Asosiasi Klinik Asklin, dan satu lagi ada PKFI. Dua-duanya adalah asosiasi klinik yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Jangan diartikan bahwa klinik-klinik itu menjadi kompetitornya puskesmas. Betul. Tapi harus dikolaborasikan sehingga baik itu PKFI dan Asklin dirangkul oleh pemerintah Kota Surabaya membantu puskesmas dalam memberikan layanan terbaik buat masyarakat Kota Surabaya. Upaya menyelaraskannya seperti apa, Bang Jo? Artinya ketika memang harus ada tindakan preventif dulu, begitu. Langkah konkret yang harusnya sudah mulai dipikirkan bersama untuk Kota Surabaya. Yang pertama adalah kecukupan jumlah tenaga medis di puskesmas. Ditambah lagi beban puskesmas akan semakin bertambah dengan mengawasi tugas R1N1, yaitu 1 tenaga kesehatan 1 RW. Ada 1.360 RW di Kota Surabaya. Berarti betul-betul tepat dalam merencanakan jumlah SDM kesehatan yang ada di Kota Surabaya. Karena kalau itu tidak direncanakan dengan tepat, maka yang terjadi adalah program hanya sebatas program, sehingga tidak bisa secara maksimal memberikan layanan kepada masyarakat. Termasuk di puskesmas tadi. Ada puskesmas mengatakan 24 hours 24 jam. Rencananya demikian, tetapi dokternya terbatas. Dan kita bisa memahami kenapa misalkan kadang ada dokter yang jaga pagi, siang, malam. Besoknya jaga lagi. 6 shift dalam 2 hari berturut-turut. Kelelahan dokter juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam diagnosa dan juga kesalahan dalam melaksanakan kegiatan terapi. Bukan karena dia itu tidak mampu, karena kelelahan yang terjadi. Makanya ada metode pengukuran beban kerja, sehingga harus diperhitungkan jumlah antara tenaga medis, tenaga perawat, tenaga kesehatan lainnya, dengan jumlah masyarakat yang dilayani di setiap puskesmas. Kalau misalkan belum memenuhi, silahkan kerjasama dengan tadi 2 asosiasi klinik dan juga PKFI. Dengan catatan mereka diminta komitmennya untuk mampu bisa memberikan layanan pada masyarakat Kota Surabaya 24 hours a day. Oke, baik. Nanti akan coba kita lanjut kembali. Kita juga ingin tahu sebenarnya ketika diukur seberapa sih sebenarnya kemampuan kita SDM yang dimiliki begitu ya untuk Kota Surabaya sendiri. Tapi kita masih harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Panennya hanya sekali. Jadilah saksi langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap Senin hingga Jumat dan Jendela Istana akhir pekan. Setiap Sabtu hingga Minggu pukul 8:30 malam. Hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama.
ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Tunjukkan buktinya. Bahas semua isu hangat bersama ahli dan pakar terpercaya. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Wakil Inggris Aston Villa juga akan menjamu jawara. Pengabdian Trent Alexander. Garuda Sport 8, setiap hari pukul 7 pagi, 3 sore, dan 11 malam. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia, setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Demi beberapa ekor kucing, seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya berupa sebuah gitar baru. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 5 pagi dan setengah 2 siang. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Rally Dakar Special Edisi. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Tidak hanya banyak kebudayaan Betawi yang disajikan. Polisi menyita sepeda motor atau patroli cyber menemukan. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Harus meminta masukan. Silakan warga. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Yang memang sudah tidak layak untuk difungsikan. Hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama. Laporan 8 siang. Setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV, untuk program talk show spesial yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Bang Jo, kembali. Kali ini kita akan coba buka sedikit data, begitu ya. Kemampuan kita, SDM kita, tentunya yang sudah siap ditugaskan di posyandu puskesmas tadi, seberapa banyak dokter, perawat, dan petugas lainnya tentunya. Ya. Sebagai contoh, tadi kan penduduk kota Surabaya itu katakanlah ada 3 juta ya. Kurang lebih sekitar 3 juta, lebih sedikit sekitar 17.000. Dan sebenarnya sudah UHC sekitar 99,8%. Oke, baik. Masih ada sekitar 18.000 yang mungkin tidak termasuk UHC. Karena ada juga misalkan karena untuk bisa menguatkan program bagi warga kota Surabaya yang sudah tinggal lama di kota Surabaya, maka mendapatkan informasi daripada Dinas Kependudukan, sejak masuk Juli 2023
maka warga yang baru itu sementara menandatangani surat pernyataan untuk tidak mendapatkan intervensi bantuan dari pemerintah Kota Surabaya. Ini sebenarnya bisa diterima, ditoleransi, tapi tetap dengan catatan pemerintah Kota Surabaya tetap harus memperhatikan yang jumlahnya sekitar 18.000 ini. Tetap, jangan sampai walaupun mereka baru datang di Kota Surabaya, terus mereka kesulitan tetap membutuhkan layanan kesehatan dan pendidikan, tetap harus menjadi perhatian, walaupun mungkin ada perbedaan dengan masyarakat yang sudah lama, tapi tetap harus bisa menjadi perhatian pemerintah Kota Surabaya. Ya. Kemudian program itu puskesmas, contoh salah satu puskesmas yang sempat kita sidak ya dengan semua anggota Komisi D, ada kepesertaan 56.000 di salah satu puskesmas tersebut. Dokternya hanya 7. Padahal 7 dokter itu hanya bisa menangani sekitar 35.000 peserta. Padahal pesertanya 56.000. Ada 20.000 peserta yang pasti itu akan sulit untuk bisa diberikan layanan secara maksimal. Jadi kurang lebih hampir semua puskesmas hampir sama. Jadi kurang lebih kesiapan kita antara 60-70% berdasarkan observasi di lapangan ya dari segi tenaga dokter yang bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Kecuali kalau pemerintah kota segera melakukan perangkulan dengan asosiasi klinik dan PKFI untuk mengatasi kekurangan itu sampai nanti pemerintah kota mampu untuk menangani semuanya dengan perbandingan itu tadi. Maka silakan secara bertahap. Sama juga ketika pemerintah Kota Surabaya membangun pendidikan, merangkul sekolah-sekolah swasta untuk bisa memberikan layanan pendidikan. Rentan putus sekolah dirangkul melalui pendidikan swasta. Nah, kesehatan pun bisa merangkul dengan pemerintah asosiasi klinik dan PKFI. Kan ada klinik, mungkin lebih dari 200 klinik di Surabaya ini. Selain puskesmas yang jumlahnya 63 puskesmas dan ditambah 150-an puskesmas pembantu. Nah, sebenarnya tidak ada alasan masyarakat itu untuk sulit mengakses kesehatan di Kota Surabaya itu. Karena itu tadi harus adanya prioritas ya, prioritas. Nah, kalau misalkan hanya mengandalkan SDM yang masuk dalam puskesmas, ini masih kecenderungannya 60-70%. Harapan kita kalau mau benar yang 30% itu segera penuhi atau sementara sebelum itu terpenuhi supaya masyarakat tidak menjadi kesulitan mengakses layanan kesehatan, maka silakan merekrut atau merangkul klinik-klinik swasta yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Klinik swasta itu artinya bagaimana sih Pak Johari? Apakah tetap akan ada bentuk intervensi dari pemerintah atau murni itu adalah mandiri? Ya, jadi kan sekarang itu klinik swasta itu hanya melayani peserta BPJS dari non PBI ya, non bantuan intervensi. Jadi ada sekitar 1.200.000 yang itu harus masuk ke puskesmas. Nah, kalau memang sudah jelas ada 1.200.000 intervensi program pemerintah, seharusnya tinggal dihitung aja berapa jumlah kebutuhan dokter dan dokter gigi tentunya, dokter dan dokter gigi yang bisa memenuhi 1/5.000 itu tadi. Tinggal dihitung ya, 1.200.000 dibagi 5.000 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau misalkan masih kurang, ini harus pemerintah bekerja sama dengan swasta atau memenuhi jumlah tenaga. Tinggal memilih. Opsinya yang mana yang mau diambil? Memilih jumlah tenaga atau kerjasama dengan pihak swasta. Kalau belum mampu untuk anggarannya dialokasikan dengan jumlah tenaga, maka silahkan koordinasi dengan PKFI dan asosiasi klinik. Dengan catatan Asklin dan PKFI diminta komitmennya untuk bisa memberikan layanan minimal sama, kalau bisa lebih baik daripada puskesmas di Kota Surabaya. Saya kira itu yang menurut saya perlu dikaji. Memang belum ada kajian khusus, saya lihat. Nah, ini kami memberikan rekomendasi di Komisi D untuk Dinas Kesehatan bersama BPJS mungkin untuk melakukan kajian khusus bagaimana seharusnya sebaran peta puskesmas dan juga klinik swasta di dalam melayani dan memastikan warga Surabaya tidak kesulitan mengakses kesehatan, terutama kecepatan dan ketepatan. Data kita juga masih belum cukup akurat ya Pak, yang bisa membaca itu semua, berapa kebutuhan kita, sebaran yang harusnya dilakukan juga. Pak Johari, berarti apa tantangan terbesar di Kota Surabaya ini untuk bisa melakukan pemerataan akses kesehatan itu sendiri Pak? Ya, saran saya sebagai anggota DPRD Komisi D, perkuat sekali lagi paskes primernya masyarakat. Dengan penguatan itu, maka paskes harus memperkuat program promotion dan preventifnya.
Dinas Kesehatan yang jumlahnya SDM-nya terbatas, perkuat program tentang pencegahan penyakit di masyarakat. Sebagai contoh begini, ketika ada anak batuk pilek, kemudian datang ke sekolah, kira-kira apakah sekolah itu akan memperbolehkan anak itu masuk sekolah atau tidak? Sebagian besar malah, apa coba batuk pilek aja, ngapain nggak masuk sekolah, malah disuruh masuk sekolah. Padahal seharusnya sekolah dibantu oleh puskesmas memastikan bahwa penyakit itu tidak menular. Walaupun penyakitnya batuk pilek menular, sekolah itu bisa sakit, saya kelas itu, seperti itu. Itu contoh kecil bahwa penanganan pencegahan penyakit anak di sekolah ataupun di tempat kerja, kalaupun yang sakit itu nggak boleh masuk, nggak usah masuk, harus ada pengantar dokter bahwa dia itu harus masuk. Kalau kita malah pokoknya kalau belum benar-benar berbaring, nggak bisa bangun baru mulai istirahat. Sebaliknya gitu kan, kok di luar negeri sudah sakit berapa hari dulu? Satu hari dulu baru boleh izin. Kok di luar negeri enggak gitu kan. Jadi itu salah satu yang penting itu adalah pencegahan penyakit di masyarakat harus benar-benar ditingkatkan. Kalau di luar negeri itu yang datang ke rumah sakit orang yang benar-benar sakit degeneratif, mungkin penyakit yang sudah lama ya kayak hipertensi, jantung, diabetes, itu memang tidak bisa dihindari, kadang-kadang pola makan, lifestyle. Tetapi penyakit kayak misalkan infeksi, demam berdarah itu sudah selesai di Indonesia ini. Harusnya, atau minimal sudah terminimalisir gitu kan. Ini masih ada penyakit kejadian luar biasa demam berdarah, kemudian juga malaria masih ada, sudah nggak ada tuh, masih ada juga malaria begitu. Dan penyakit-penyakit lain ini yang menyebabkan akhirnya jumlah penyakit prevalensi angka sakit Indonesia semakin tinggi. Karena selain yang degeneratif itu tadi, juga penyakit-penyakit yang sudah tuntas di upaya pencegahan kesehatan, ini masih terjadi di masyarakat Indonesia. Tapi Bang Jo, ketika memang di Vaskes satunya belum bisa maksimal untuk melakukan fungsi kuratif tadi, karena mereka memang harus fungsi preventif, tapi karena mereka harus melakukan yang kuratif, itu bagaimana berarti? Nah, itu juga permasalahan selanjutnya. Karena apa? Kuratif itu kan kalau di rumah sakit, ada rumah sakit dokter-dokter spesialis sebagai konsultan daripada dokter-dokter umum yang ada di rumah sakit, di IGD dan sebagainya. Sedangkan di puskesmas kan hanya dokter-dokter umum dan dokter gigi. Nah, oleh karenanya perlu ada mitra bestari atau kolaborasi. Dan ini sebenarnya sudah diterapkan oleh Dinas Kesehatan, tetapi harus dimaksimalkan lagi bahwa perluannya pendampingan khusus bagi penyakit-penyakit tertentu. Jangan sampai nanti ketika ke puskesmas balik lagi malah dibalikin lagi ke rumah sakit seperti itu, karena tidak siapan begitu. Nah, itu timing pelayanan, penanganan ketika orang sakit itu sudah memboroskan waktu. Betul. Karena apa? Kecepatan dalam diagnosa itu sangat menentukan terapi selanjutnya dan kecepatan kesembuhan pasien. Oleh karena itu di rumah sakit, kenapa kadang-kadang ada orang pasien itu sakitnya sambil hari-hari nggak sembuh-sembuh, kadang-kadang terjadi karena lambatnya penempatan diagnosa penyakit yang ada kepada pasien. Hanya terapinya semakin masih trial and error itu kan selama 2 hari ini, setelah 3 hari baru tepat diagnosanya baru dilakukan. Padahal kalau misalkan saat yang sama sudah tepat diagnosanya, mungkin 3-4 hari sudah tuntas. Tapi itu bukan menjadikan rumus 3 hari harus pulang, itu nggak boleh juga seperti itu kan. Pokoknya sampai diagnosa penyakitnya dinyatakan sembuh secara medis oleh dokter, atau mungkin secara kalau penyakitnya degeneratif secara jangka pendek, secara kegawatannya sudah bisa dihilangkan. Seperti itu. Menarik sekali, makin banyak poin-poin dari segi kesehatan begitu yang ingin saya gali dari tamu kita di hari ini. Tapi kembali kita harus jeda sebentar pemirsa, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Kami sudah meminta kepada Dinas Bina Marga. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Untuk penghormatan, Dirjen Danantara Indonesia dipandang sebagai langkah. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV.
mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Interogasi kepada pelaku. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul 11:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Penantian 13 tahun Harry Kane usai sudah. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap hari Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Alam yang mempesona. Budaya yang mengakar. Dan sejarah yang menawan. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Oh, aku udah bagus. Saya dan keluarga. Dibahas secara mendalam dan akurat. Gosip panas selebriti setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat. Langsung dari lapangan. Koperasi milik desa. Nah, kami mengusulkan kepada Menteri Desa bahwa ketahanan pangan merupakan program khusus dari Pak Prabowo. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam. Mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Dinamika ekonomi terkini menyajikan analisa strategis. Semua tak lagi abstrak. Kami rangkum dalam Laporan 8 Ekonomi. Terkait batas minimal luas rumah subsidi, PT Kereta Api Indonesia menyediakan pelayanan Suite Class Compartment. Setiap hari Senin, pukul 10 pagi dan 4:30 sore. Hanya di Garuda TV. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan Misteri Hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Ya, baik, terima kasih pemirsa Garuda TV Anda yang masih bersama dengan kami, karena memang tamu kita di hari ini sepertinya banyak sekali informasi yang bisa di-share kepada Anda berkaitan dengan kesehatan. Jadi pertanyaan saya ingin lebih mengembangkan, Bang Jo. Kalau tadi kan memang tidak hanya sebatas, kita hanya masih berbicara pemerataan aksesnya dulu. Bagaimana dengan kualitas layanan? Vaskes 1, apa yang mungkin bisa dikritisi di sana? Jadi Vaskes 1 atau dengan Vaskes primer, kuncinya adalah bagaimana instansinya terakreditasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dokternya juga dokter yang terakreditasi atau tersertifikasi. SDM perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya harus memiliki
surat izin praktek semuanya. Kemudian tenaga-tenaga administratif harus paham tentang aturan BPJS Kesehatan dan aturan-aturan perundangan yang lainnya. Kalau itu sudah dipenuhi, saya yakin Paskes 1 kita, baik itu swasta maupun pemerintah puskesmas, akan lebih mudah dalam melayani masyarakat. Nah, setelah melakukan pemahaman itu, harus ada pemahaman tentang fungsi utama dari Paskes 1. Tadi pertama adalah promotif, kedua adalah preventif, baru kuratif. Kuratif pun harus punya betul-betul memiliki namanya panduan praktek klinis, PPK. Puskesmas, Paskes 1 harus memiliki panduan praktek klinis. Yang kedua harus memiliki pedoman diagnosa terapi, PDT. Mereka harus memiliki standar prosedur. Nah, standar prosedur inilah yang membedakan antara satu puskesmas dengan puskesmas yang lain, antara satu klinik dengan klinik lain. Kenapa membedakan? Karena fasilitas setiap puskesmas masih berbeda-beda. Fasilitas setiap Paskes 1 masih berbeda-beda. Dan sehingga mungkin di satu puskesmas yang memiliki sertifikasi tertentu, oleh karena itu perlunya ada kesesuaian, keseragaman. Paskes 1 itu minimal ada standar minimal yang dipenuhi oleh puskesmas maupun oleh Paskes 1. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, maka itu akan keamanan Paskes 1 sebagai Paskes primer, penyakit-penyakit yang bisa ditangani oleh puskesmas bisa dilayani di Paskes tingkat 1. Tapi kalau masih beragam, ini sangat berbahaya. Apalagi jumlahnya juga beragam dan juga kebijakannya juga beragam. Ada puskesmas yang bisa 24 jam, ada puskesmas yang kalau udah sore tenaganya udah mencucu gitu ya. Sudah, wah ini kok datang sore malam kadang datang gitu kan, seperti berarti itu. memang fakta ketika belum semua terakreditasi. Kalau terakreditasi sudah terakreditasi. Cuma apakah akreditasinya itu sudah betul-betul dilaksanakan audit medisnya, audit manajemennya, atau apa sudah dilakukan? Itu yang perlu ditekankan. Bisa jadi setelah akreditasi, setelah itu kan selesai. Akreditasi sudah lulus kok, sudah ada nilainya, Pajuna, misalkan Madya, misalkan jalan gitu kan. Nah, apakah sudah dilakukan audit medis setiap 3 bulan, audit manajemen setelah 3 bulan, audit klinis secara setiap 3 bulan, audit keuangan, audit hukum, nah itu harus dilakukan setiap 3 bulan di setiap Paskes tingkat 1. Mewakili masyarakat Kota Surabaya, Bang Jo. Sebenarnya kalau bicara soal Paskes 1, tentunya yang mungkin milik pemerintah begitu ya. Saya pun pernah mencoba begitu di tempat sekitar tempat tinggal begitu. Entah itu karena memang yaitu tadi jumlah tenaganya yang kurang memadai atau karena apa. Sebagian masyarakat juga merasa layanan yang diberikan itu masih kurang optimal. Seperti apa upaya mendorong pemerintah Kota Surabaya, Bang? Berarti harus butuh gerakan yang seperti apa? Karena mau nggak mau mereka adalah ujung tombak, begitu kan? Betul. Jadi salah satu yang kita tekankan adalah meningkatkan anggaran untuk puskesmas-puskesmas. Itu yang penting. Yang ada sekarang? Jauh. Menurut kita, kalau hanya untuk posisi bertahan, yang ada saat ini mungkin bisa. Cuma untuk memenuhi jumlah ketenagaan itu perlu adanya peningkatan penambahan anggaran untuk sektor kesehatan, khususnya di bidang penambahan ketenagaan. Karena UHC sudah bagus Surabaya, alhamdulillah. Tidak semua kota atau kabupaten yang sudah melakukan seperti ini. Tetapi perlu diiringi dengan kecukupan jumlah tenaga yang melaksanakan UHC tersebut. Ya, termasuk juga tenaga-tenaga yang memang perlu istirahat, disipkan 6 kali sip berturut-turut 2 hari, nah, itu kan juga perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, sehingga yang terpenting juga adalah sistem pendaftaran berbasis online, jangan malah menyulitkan, tapi harus malah memudahkan. Kenapa? Karena ketika sistem berbasis online pendaftaran, maka masyarakat semakin banyak yang mudah daftar. Nah, ketika misalkan dibatasi setiap hari 50%, setelah 50, di kuota ada. Benar, itu terjadi memang, itu terjadi. Nah, itu terjadi kenapa? Karena takut tidak terlayani seperti itu. Harusnya tidak berdasarkan kuota seperti itu. Yang pasiennya butuhkan silakan aja kan harusnya sudah SE wali kotanya sudah menyampaikan puskesmas harus bisa melayani 24 jam kepada pasien. Faktanya di lapangan memang bukanya 24 jam tapi SDM-nya kadang-kadang masih kurang. Seperti itu. Bang Jo, yang kita lihat untuk sekarang ini begitu ya, pemerintah Kota Surabaya itu tengah mengupayakan menambah jumlah rumah sakit di Kota Surabaya. Salah satunya mungkin yang terbaru adalah di Surabaya Timur. Apa mungkin atau progres di beberapa titik lainnya juga begitu kan? Apa yang bisa dikritisi di sana, Bang Jo? Artinya kita memang sudah butuh itukah? Sudah optimalkah pelayanannya atau bagaimana? Ya.
kita di Komisi D tidak menolak adanya penambahan rumah sakit. Bahkan kita support, kita dukung, silakan. Tetapi perlu ada kajian secara khusus, baik itu kajian secara aspek finansial, aspek juga lingkungan, aspek kebutuhan masyarakat terhadap paskes seperti itu. Karena apa? Kalau tidak ada kajian, pasti masyarakat itu akan selalu rumah sakit itu akan selalu kurang. Kalau misalkan tidak ada kajian. Kenapa demikian? Kan tadi itu kita harus memahami betul upaya kesehatan pencegahan penyakit di masyarakat. Itu akan ada kaitannya dengan rumah sakit. Contoh misalkan Rumah Sakit Surabaya Timur. Saat ini sudah berdiri kurang lebih 1 tahun, dan saya juga memberikan catatan bahwa dalam feasibility study diharapkan rumah sakit ini sudah bisa memberikan PAD Kota Surabaya sekitar 105M. Faktanya di lapangan masih posisi di angka 10M. Jadi selisihnya sampai 90M. 90M selisih yang direncanakan. Sebenarnya saya ingin berikan sebuah catatan bahwa tentunya pada saat feasibility study dengan kondisi itu bisa jadi berbeda. Feasibility study dilakukan 4 tahun yang lalu, kemudian realisasi pada saat ini. Nah, ketika dilakukan pada saat ini, bisa jadi kondisi perubahan aturan itu sudah berbeda lagi. Nah, ini yang menyebabkan bisa jadi itu karena salah satunya adalah perlunya adanya adaptasi terhadap perubahan-perubahan aturan yang ada. Nah, artinya apa? Jumlah kebutuhan untuk meningkatkan Rumah Sakit Surabaya Timur itu masih perlu perhatian yang serius dari pemerintah kota. Ya. Baik itu masyarakatnya, walaupun sudah mulai banyak saya lihat, kalau saya pas datang ke sana sudah mulai banyak peningkatan kunjungan, tetapi masih perlu juga perhatian dari sisi peralatan. Sebagai contoh, rumah sakit sebesar EC harus memiliki diagnostik yang lengkap, minimal CT scan. Nah, saat ini nggak ada CT scan. Belum ada CT scan. Nah, sehingga harapan kita, sebelum nanti menambah rumah sakit baru, diharapkan rumah sakit yang ada itu sudah tuntas dulu dari sisi kebutuhan layanan, baik itu kebutuhan SDM-nya, kebutuhan peralatannya, kebutuhan yang lainnya itu sudah tuntas dulu. Nah, tinggal nanti direncanakan kapan akan membangun rumah sakit Surabaya Selatan, kapan akan membangun Surabaya Utara, itu silakan direncanakan. Ya. Sehingga kita belum merekomendasikan apa? Begitu bangun rumah sakit, tidak mungkin rumah sakit langsung ditutup untuk menggunakan PAD sesuai dengan direncanakan, tidak mungkin. Prosesnya panjang. Apalagi di era aturan BPJS yang serba berubah. Betul. Masih banyak perubahan tadi yang saya sampaikan pertama karena 144 tadi. Ya, 144 akan dapat 170. Yang kedua juga tadi jadi ada perbedaan cara penanganan kesehatan. Pertama tadi saya manage care, juga indemnity. Indemnity itu seolah-olah BPJS ini bayar semuanya. Padahal angka penyakit prevalensi masih tinggi di Indonesia. Itu yang menyebabkan akhirnya dia minus gitu kan. Nah, sehingga rumah sakit yang baru itu diharapkan harus menghitung kekuatan anggaran. Betul. Apakah kita bisa menganggari rumah sakit tersebut selama 3 tahun, 4 tahun ke depan? Atau 6 tahun ke depan? Karena rata-rata rumah sakit bisa membiayai dirinya sendiri setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun baru rumah sakit tidak akan membiayai APBD. Ya. Kalau masih 5 tahun, 6 tahun pertama, saya yakin rumah sakit Eka Candara ini pasti akan membutuhkan APBD. Karena belum bisa membiayai dirinya sendiri dari pasien-pasien yang datang. Tapi setelah 6 tahun, itu sudah kuat. Nah, pada saat itulah sebenarnya pemerintah kota saat untuk membuat rumah sakit Surabaya Selatan, membuat rumah sakit Surabaya Utara. Seperti itu. Itu yang kami sarankan di Komisi D. Tentunya ini pandangan saya secara observasi di lapangan, walaupun tentunya kami sangat menghormati keputusan apapun yang dibuat oleh wali kota, oleh pemerintah. Pada dasarnya saya yakin adalah untuk kepentingan masyarakat kota Surabaya. Baik. Nanti akan coba kita lanjut kembali, begitu ya. Kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Itu panennya hanya sekali. Jadilah saksi langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap Senin hingga Jumat dan Jendela Istana akhir pekan. Setiap Sabtu hingga Minggu pukul 8:30 malam. Hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar,
Hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Tunjukkan buktinya. Bahas semua isu hangat bersama ahli dan pakar terpercaya. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Wakil Inggris Aston Villa juga akan menjamu jawara. Pengabdian Trent Alexander. Garuda Sport 8, setiap hari pukul 7 pagi, 3 sore, dan 11 malam. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia, setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Demi beberapa ekor kucing, seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya berupa sebuah gitar baru. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 5 pagi dan setengah 2 siang. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi. informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Nah, kita sudah memasuki di segmen 4 untuk kali ini, pemirsa Garuda TV. Dan kali ini saya pengen lebih sedikit fokus begitu ya, mengajak tamu kita di hari ini untuk mengintip ke dalam. Artinya begini, Bang Jo. Apakah kota Surabaya ini berkaitan dengan kesehatan itu membutuhkan sebuah payung hukum baru, aturan baru, perda baru, untuk bisa lebih mendorong yaitu tadi pemerataan layanan kesehatan di kota Surabaya? Baik, kalau dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, saya yakin Surabaya termasuk yang terdepan. Ya, kita bangga dengan kota Surabaya. Tetapi kalau dibandingkan dengan luar negeri, kita akan melihat dan mungkin terbelalak bagaimana begitu majunya bidang kesehatan di luar negeri. Bukan karena mereka itu lebih memiliki fasilitas lebih besar, tidak juga. Saya yakin kota Surabaya mampu bahkan bisa melebihi mereka. Dalam 3 tahun ini, kalau kita serius dalam mengembangkan sektor kesehatan di kota Surabaya, saya yakin kita bisa menyusul rumah sakit, klinik-klinik pas kesehatan yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei Darussalam, atau mungkin rumah sakit yang lain. Dengan catatan pemerintah kota Surabaya, DPRD-nya, masyarakatnya, swasta, bergandengan tangan untuk membentuk sebuah layanan kesehatan berbasis teknologi dan juga mengedepankan medical tourism. Nah, untuk meningkatkan ini, maka memang kami memberikan sebuah saran bahwa bagaimana medical tourism, bagaimana layanan kesehatan kota Surabaya berbasis teknologi itu betul-betul bisa dikuatkan dengan peraturan daerah kota Surabaya yang dibahas antara DPRD bersama pemerintah kota.
Tentunya DPRD sebagai representasi masyarakat akan melakukan observasi-observasi, akan melakukan masukan-masukan dari ahli-ahli. Kita juga akan mendengarkan dari himpunan-himpunan profesi, dari asosiasi-asosiasi, dan juga pemerintah Kota Surabaya akan juga melakukan perhitungan kondisi existing untuk bisa meningkatkan menjadi layanan kesehatan yang bisa bersaing secara global. Baru itu dinyatakan Surabaya sebagai kota dunia. Oke, ini Bang Jo, saya jadi langsung googling nih. Sebenarnya kota Surabaya beberapa tahun yang lalu itu sempat mendeklar sebagai kota kesehatan, begitu ya? Nah, itu apa kabar ketika kita masih ternyata di dalamnya banyak sekali problem-problem kesehatan yang ada, Bang? Ya, baik. Kalau saya tidak melihat itu sebagai sebuah problem ya. Sebenarnya saya melihat itu sebagai sebuah tantangan kota Surabaya untuk menyambut peluang-peluang yang ada di kota Surabaya. Kenapa demikian? Surabaya punya lokasi yang strategis di pantai utara Jawa Timur ini. Kemudian akses ke Asia Tenggara, ke sekitar negara-negara sekitar itu juga punya akses yang sangat strategis. Yang penting segera menyusun tim ya bersama untuk merumuskan tadi Surabaya sebagai kota kesehatan apa sih kriterianya. Contoh misalkan tadi tidak adanya lagi warga yang kesulitan mengakses kesehatan. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi itu bukan penghematan. Beda antara efisiensi dan penghematan. Saya mempelajari efisiensi dalam dunia kesehatan adalah kecepatan dan ketepatan. Kalau kita cepat dalam melayani, tepat dalam melayani, itu akan mengurangi kos yang sangat besar. Jadi, sekali lagi, efisiensi dalam dunia kesehatan bukan penghematan. Bukan misalkan dosisnya kita kasih setengah aja, gitu kan. Atau misalkan dihemat-hemat, jangan seperti itu. Justru kalau memang harus berikan dengan tepat, sesuai dengan dosis, sesuai dengan harinya, tapi kalau misalnya kita cepat dan tepat dalam berikan layanan, masyarakat pasti akan mencari. Saya pernah kunjungan kerja di salah satu kota di Kalimantan. Ternyata mereka itu lebih senang berobat ke Malaysia, ya, ke Kuching, ke Brunei Darussalam. Karena apa? Dalam diagnosa yang sama, bayangkan, diagnosa yang sama, ternyata biayanya bisa lebih mahal di Indonesia. Bayangkan, diagnosa yang sama, mereka kecepatan, tepat, gitu kan, dan bisa memberikan biaya yang lebih murah daripada di Indonesia. Bener Bang Jo tadi. Kita kalau melihatnya ke dalam, boleh ya kita puas. Tapi ketika kita melihat keluar, terbelalak lah kita. Nah, makanya Surabaya harus siap masuk rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah kita tidak kalah dengan rumah sakit swasta yang ada di Surabaya, bahkan ada di internasional. Kita punya Suwandi, kita punya BDH, kita punya IC, yang secara kualitas SDM, yang secara bangunan, betul-betul memiliki daya saing yang kompetitif yang sangat besar. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah kota Surabaya melalui Perda atau Peraturan Wali Kota untuk betul-betul memberikan sebuah iklim yang kondusif untuk meningkatkan layanan kesehatan di kota Surabaya. Bang Jo, ketika ngobrol dengan masyarakat, mungkin khususnya di dapilnya Bang Jo, pernah nggak mereka juga memberikan semacam insight tersendiri begitu ya berkaitan dengan dunia kesehatan kota Surabaya? Ya. Masih muncul di antara mereka tuh susah dapat kamar gitu kan, kalau datang ke rumah sakit ditolak di rumah sakit, itu masih ada, kita akui di situ. Kemudian juga di puskesmas di kuota gitu, kadang-kadang kalau misalnya datang sekarang baru bisa dilayani 3 hari kemudian, ada orang yang sakit gigi sampai giginya kesakitan, nah itu terpaksa cari dokter gigi sendiri, itu masih ada seperti itu. Padahal kita menjadi kota dunia gitu kan. Mungkin itu tidak semuanya begitu memang, tapi itu masih ada. Dan itu harus kita selesaikan. Pemerintah kota Surabaya sebagai captain of the ship atau kapten dari kapal besar layanan bidang kesehatan ini, melalui bidang kesehatan harus mau untuk duduk bersama para ahli, para akademisi untuk menjadikan Surabaya sebagai rujukan kesehatan tidak hanya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Sebagai kritik begitu ya. Ketika kenyataannya demikian, itu sebanding nggak dengan anggaran yang memang disediakan untuk kesehatan di kota Surabaya, Bang Jo? Sebenarnya anggaran kesehatan kita itu sudah mencapai kurang lebih 2,4 triliun. Harusnya tidak demikian sudah dong besar. Ya? Sebenarnya bisa. Untuk layanannya. Harusnya demikian. Nah, itu dia. Ini tinggal bagaimana. PR-nya ada di mana berarti, Bang? PR-nya itu dari mana kita mencari problem awalnya, itu yang paling penting. Nah, itu yang harus dikaji oleh pemerintah kota Surabaya, dan Komisi D siap untuk jadi sparring partner mencari apa, kita mulai dari mana,
Dan 3 tahun ke depan kita ingin Surabaya menjadi seperti apa di bidang kesehatan. Kalau saya ingin menyampaikan bahwa pertama, masyarakat mudah mengakses semua paskes baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2. Yang kedua adalah masyarakat tidak takut datang ke rumah sakit atau puskesmas. Saat ini masih takut datang ke puskesmas karena kalau malam puskesmasnya bisa jadi tutup, kalau ke rumah sakit ditolak. Gitu kan, seperti itu. Betul. Yang ketiga adalah sekali lagi betul-betul kuatkan upaya pencegahan penyakit di Surabaya. Oke, karena itu tadi itu awal mula sekali ketika memang kita sudah mampu melakukan upaya pencegahan, itu artinya tidak akan ada banyak penumpukan. Bang, sedikit sebelum kita break, saya ingin mengetahui ketika memang SDM kita jumlahnya itu masih sangat terbatas, upaya mengoptimalkan di tingkat bawah, artinya kita itu kan punya toh ibu-ibu yang ada di posyandu, kader Surabaya hebat, Surabaya sehat dan sebagainya. Seberapa besar upaya mengoptimalkan keberadaan para kader ini? Betul. Jadi segera membuat sebuah entah semacam mungkin perda ataupun mungkin aturan edaran wali kota bahwa sampai tahap-tahap tertentu kader Surabaya hebat dan kader-kader yang ada di kota Surabaya itu boleh melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sifatnya bukan invasif. Kalau invasif memang harus tenaga kesehatan. Nah, kadang-kadang ada penolakan dari warga. Anda bukan dokter, Anda bukan perawat, bukan bidan, mau tensi saya gitu kan. Padahal bisa jadi tensi kan sudah banyak digital, asal dikalibrasi, asal dilatih, insya Allah mereka bisa melakukan itu. Jadi apa-apa yang bisa dilakukan oleh level-level dari sisi bukan membutuhkan keahlian khusus, itu mereka diberikan kewenangan. Tinggal dikasih sertifikasi aja. Kan ada sertifikasi KSH ya, ada sertifikasi Satgas misalkan. Itu dikasih sertifikat aja, boleh melakukan ini, sehingga itu akan mengurangi beban tenaga kesehatan yang masih terbatas. Ada 28.000 kurang lebih kan kader Surabaya hebat. Benar. Ini harus betul-betul dimaksimalkan, dioptimalkan untuk bisa memberikan pendampingan upaya khususnya promosi kesehatan untuk warga kota Surabaya. Oke, baik. Kita kembali jeda dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Penantian 13 tahun Harry Kane usai sudah. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap hari Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Alam yang mempesona. Budaya yang mengakar. Dan sejarah yang menawan. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Oh, aku udah bagus. Saya dan keluarga. Dibahas secara mendalam dan akurat. Gosip panas selebriti setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Operasi milik desa. Nah, kami mengusulkan kepada Menteri Desa bahwa ketahanan pangan merupakan program khusus dari Pak Prabowo. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Petani di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore.
hanya di Garuda TV. Dinamika ekonomi terkini menyajikan analisa strategis. Semua tak lagi abstrak. Kami rangkum dalam Laporan 8 Ekonomi. Terkait batas minimal luas rumah subsidi, PT Kereta Api Indonesia menyediakan pelayanan Suite Class Compartment setiap hari Senin, pukul 10 pagi dan setengah 5 sore, hanya di Garuda TV. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan Misteri Hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Memang kalau membahas dunia kesehatan, layanan kesehatan khususnya di kota Surabaya itu nggak bakal ada habisnya. Bukan banyak problem, bukan. Tapi ya itu tadi, ada banyak hal begitu ya yang terus ingin kita gali, dan harapannya apa yang disampaikan oleh narasumber kita di hari ini menjadi bahan juga sebagai informasi penting yang sudah tersampaikan. Karena jangan sampai program yang sudah dirancang sedemikian rupa bagusnya begitu kan untuk masyarakat tapi tidak tersosialisasikan dengan baik. Begitu ya Bang Jo. Monggo closing statement, pesan penting apa yang bisa disampaikan untuk hari ini Bang? Ya, ada 4 bidang layanan bidang kesehatan. Pertama adalah promotif, kedua adalah preventif, ketiga adalah kuratif, yang keempat adalah rehabilitatif. Ya, untuk promotif kami berharap bahwa ada keseriusan pemerintah Kota Surabaya di dalam mengedepankan peran Puskesmas dan Paskes 1 yang ada di Kota Surabaya, itu swasta maupun pemerintah. Itu mereka punya kewajiban dan dimonitoring oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan dan juga dibantu oleh DPRD Kota Surabaya melalui Komisi D tentang seberapa banyak Puskesmas ataupun Paskes 1 memberikan layanan promotif kepada masyarakat Kota Surabaya. Nah, kemudian yang kedua adalah promosi untuk juga dilakukan para tenaga-tenaga seperti KSH, Satgas, dan sebagainya kepada masyarakat. Yang satu KSH menaungi 20 rumah. Ya, ini juga bisa dilakukan untuk melakukan promosi kesehatannya. Ketiga adalah preventif. Yang kedua adalah preventif. Nah, preventif ini adalah berkaitan dengan olahraga, kebiasaan olahraga, kebiasaan makanan sehat, pola hidup sehat seimbang. Nah, itu juga ditekankan. Nah, termasuk juga untuk yang sudah terkena penyakit degeneratif seperti penyakit-penyakit jantung, kemudian penyakit stroke dan juga diabetes. Jangan seolah-olah dia itu pupus harapan dalam kehidupan ini, tidak. Mereka juga bisa hidup normal. Yang penting ada pendampingan dari para puskesmas itu tadi. Nah, dari para puskesmas itu tadi bisa mendampingi masyarakat. Yang ketiga adalah kuratif. Kuratif ini diharapkan adalah pastikan ketika upaya promosinya tadi itu berhasil, penjagaan penyakit, penularan penyakitnya itu dicegah dengan sangat baik di Indonesia, maka dana-dana yang digunakan oleh pemerintah akan tepat sasaran. Sehingga prevalensi akan ditekan, sehingga masyarakat akan semakin merasakan antrian yang longgar. Karena apa? Yang harusnya tidak perlu sakit, tidak akan datang. Karena apa? Karena sudah dilakukan pencegahan yang tepat. Tapi kalau memang yang benar-benar sakit, itu akan terminimalisir dengan sangat banyak. Sehingga apa? Kuratif akan tepat sasaran, dan secara jumlah prevalensi akan menurun secara drastis, sehingga mutu layanan kepada masyarakat akan semakin maksimal. Yang adalah rehabilitatif. Nah, rehabilitatif ini saya yakin baik itu di PPK 1, Paskes 1 maupun di rumah sakit sudah menerapkan rehabilitatif ini untuk bagi orang tua yang sudah memerlukan pasca stroke, kemudian juga penyakit tulang, sendi dan sebagainya, ortopedi, itu juga memerlukan layanan rehabilitatif, juga penyembuhan secara jangka panjang melalui proses-proses rehabilitasi. Nah, keempat hal ini harus benar disinergikan dan juga dipahamkan bahwa tenaga, kemudian paskes, kemudian rumah sakit, klinik semuanya berkolaborasi, dan sekali lagi buat segera perda ataupun minimal surat wali kota untuk bisa menjadikan Healthy City ini tidak sekedar sebuah nama, tapi Healthy City ini terbukti
masyarakat datang di kota Surabaya, bahkan tidak dicari warga Surabaya, bahkan dari luar Surabaya, mereka datang ke kota Surabaya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Saya kira itu. Matur nuwun sangat. Terima kasih sekali Bang Jo untuk apa yang sudah disampaikan. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat karena itu tadi semua sudah terangkum dalam diskusi kita di hari ini. Insya Allah bisa memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat di kota Surabaya. Saya harus pamit undur diri dulu. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Tidak hanya banyak kebudayaan Betawi yang disajikan. Polisi menyita sepeda motor atau patroli cyber menemukan. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Interogasi kepada pelaku. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul 11:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Tunjukkan buktinya. Bahas semua isu hangat bersama ahli dan pakar terpercaya. Pelapornya saudara Jokowi. Anda diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore, hanya di Garuda TV.